Di sudut kota Jakarta, tepatnya di sebuah gang kecil yang ramai, ada seorang tukang bakso yang terkenal dengan kelezatan baksonya. Namanya Pak Darto. Setiap hari, Pak Darto mendorong gerobak baksonya melewati jalan-jalan sempit, melayani pelanggan dengan senyum ramah dan bakso yang selalu hangat dan nikmat. Pak Darto adalah seorang perantauan dari Wonogiri. Dia datang ke Jakarta untuk mengadu nasib, berharap bisa memperbaiki kondisi ekonominya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya di kampung halaman. Dengan tekad yang kuat, dia mulai berjualan bakso, sebuah usaha yang dia tekuni demi menghidupi keluarganya. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa Pak Darto memiliki masa lalu yang luar biasa di kampung halamannya, Wonogiri. Di Wonogiri, Pak Darto adalah seorang tokoh yang sangat dihormati. Dia bukan hanya seorang guru ngaji bagi anak-anak di kampungnya, tetapi juga seorang guru silat yang disegani oleh para pemuda. Setiap sore, setelah mengajar mengaji, Pak Darto mengadakan latihan silat di halaman rumahnya yang luas. Ilmu bela diri yang dikuasai Pak Darto tidak boleh diremehkan. Dia mewarisi ilmu tersebut dari kakeknya, seorang pendekar terkenal yang telah banyak berjasa menjaga keamanan kampung dari gangguan para perusuh. Dengan dedikasi dan disiplin yang tinggi, Pak Darto melatih para pemuda dengan penuh kesabaran, mengajarkan mereka tidak hanya teknik-teknik bertarung, tetapi juga nilai-nilai kehormatan dan tanggung jawab. Setiap kali ada pertarungan antar pemuda kampung atau masalah keamanan, Pak Darto selalu dipanggil untuk menjadi penengah. Bahkan para jawara kampung pun tunduk dengan kebijaksanaan dan kemampuan bela dirinya. Tidak jarang, Pak Darto harus turun tangan untuk melerai pertarungan atau mengusir preman yang berani mengganggu ketenangan kampung. Namun, keadaan berubah ketika krisis ekonomi melanda kampungnya. Lapangan pekerjaan semakin sedikit, dan banyak penduduk yang merantau ke kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pak Darto pun memutuskan untuk mengadu nasib di Jakarta, berharap bisa membantu ekonomi keluarga dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi anak-anaknya. Dengan berat hati, Pak Darto meninggalkan kampung halaman dan peran pentingnya di sana. Di Jakarta, dia memulai hidup baru sebagai tukang bakso, sebuah pekerjaan yang dia tekuni dengan sepenuh hati. Meskipun hidupnya sekarang jauh berbeda, nilai-nilai dan keterampilan yang dia pelajari di kampung tetap menjadi bagian penting dari dirinya. Setiap hari, saat mendorong gerobak baksonya di tengah keramaian Jakarta, Pak Darto selalu teringat akan masa-masa di Wonogiri. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli seberapa sulit hidup di kota besar, dia akan selalu menjaga kehormatan dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh kakeknya. Dan meskipun kini dia hanya dikenal sebagai tukang bakso, di dalam hatinya, Pak Darto masihlah seorang guru ngaji dan pendekar yang siap membela kebenaran kapanpun dibutuhkan. Di Jakarta, Pak Darto tidak hidup sendirian. Dia tinggal di sebuah wilayah yang sama dengan beberapa kawan seperjuangannya dari Wonogiri yang juga merantau untuk mencari penghidupan. Mereka semua adalah sahabat lama yang saling membantu satu sama lain dalam suka dan duka. Ada Pak Udin, yang berjualan roti bakar di seberang jalan. Pak Udin dikenal dengan roti bakarnya yang lezat dan inovatif, selalu mencoba resep baru untuk menarik pelanggan. Ada juga Kang Jaja, penjual sate yang gerobaknya selalu ramai oleh pembeli terutama di malam hari. Kang Jaja sangat pandai memilih dan meracik bumbu sate, membuat dagangannya selalu laris manis. Lalu ada Bu Rati, yang berjualan cilok. Cilok buatannya terkenal dengan teksturnya yang kenyal dan rasa yang gurih. Bu Rati selalu ramah dan ceria, membuat suasana di sekitarnya selalu hidup. Di samping itu, ada Pak Herman, penjual kopi keliling yang sering mengitari kampung, menawarkan kopi hangat di pagi dan sore hari. Kopi Pak Herman selalu menjadi favorit para pekerja yang membutuhkan suntikan semangat di pagi hari. Tidak ketinggalan Pak Slamet, yang bekerja sebagai penjahit. Dia sangat terampil dan teliti dalam menjahit, membuat banyak orang mempercayakan pakaian mereka kepadanya. Terakhir, ada Mas Yanto, seorang tukang cukur rambut yang piawai. Setiap minggu, tempat cukurnya selalu penuh oleh pelanggan yang ingin merapikan rambut mereka. Mereka semua hidup berdampingan, saling mendukung dan menguatkan. Setiap kali ada masalah, mereka selalu berkumpul dan mencari solusi bersama. Begitu juga saat Pak Darto mulai berjualan bakso di Jakarta. Para sahabatnya memberikan dukungan penuh, membantu mempromosikan dagangannya dan memastikan dia tidak merasa sendirian di kota besar. Suatu malam, setelah seharian berjualan, Pak Darto sedang membereskan gerobak baksonya.
suasana gang mulai sepi, dan hanya ada beberapa orang yang masih berlalu lalang. Tanpa diduga, sekelompok preman yang terkenal suka memalak pedagang kaki lima muncul dari ujung gang. Mereka mendekati Pak Darto dengan tatapan garang. "Heh, Pak Bakso," kata salah satu preman dengan suara yang kasar, "kamu tahu aturan di sini, kan? Kalau mau jualan di wilayah kami, harus bayar uang keamanan." Pak Darto berusaha tetap tenang. Dia tahu tidak ada gunanya melawan mereka, tapi dia juga tidak ingin menyerah begitu saja. "Maaf, Bang," katanya dengan suara rendah namun tegas, "saya hanya jualan bakso untuk menghidupi keluarga saya. Uang hasil jualan ini sangat berarti bagi kami." Pemimpin preman itu tertawa keras, diikuti oleh anak buahnya. "Oh, jadi kamu pikir kami peduli sama keluargamu? Dengar ya, Pak Bakso. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak bisa jualan di sini lagi," katanya sambil merampas uang hasil jualan dari tangan Pak Darto. Setelah seharian berjuang dalam kesibukan kota Jakarta, Pak Darto dan teman-temannya berkumpul di depan kontrakan mereka. Di meja kecil yang sudah menjadi tempat langganan mereka untuk berbagi masalah. Mereka duduk bersila di sekitar meja dengan alas tikar yang sudah mulsi rusak, sambil menikmati kopi dan rokok sambil bercerita. Pak Udin membuka obrolan, "Hari ini gerobak roti bakar hampir kebakar gara-gara arangnya tumpah. Untungnya saya cepat-cepat memadamkannya." Kang Jaja mengangguk, "Saya juga hampir kehabisan stok sate tadi. Pembeli membludak, sampai saya harus menggoreng sate di atas sate yang sudah matang." Bu Ratih tertawa, "Aduh, kalau saya malah hampir terpeleset di lumpur saat hendak pergi membeli bahan cilok. Untungnya ada bapak-bapak yang menolong saya." Pak Herman mengangkat gelas kopi sambil tersenyum, "Ini buat kalian semua, untuk menghangatkan tubuh dan semangat kita. Kita harus saling mendukung seperti ini." Mereka semua mengangguk setuju, menikmati momen kebersamaan mereka di tengah kesibukan kota Jakarta yang keras. Namun, suasana menjadi hening ketika Mas Yanto, tukang cukur rambut, menambahkan, "Kadang-kadang saya merindukan rumah di desa. Tapi apa daya, belum ada kesempatan untuk pulang." Pak Darto mengangguk, "Saya juga begitu. Tapi pulang hanya untuk menjadi beban pikiran keluarga, tidak ingin membuat mereka khawatir." Mereka saling menguatkan satu sama lain, menegaskan bahwa mereka harus tetap kuat dan tegar di kota ini. Namun, obrolan tiba-tiba berubah ketika Kang Jaja, tukang sate, menyampaikan sesuatu yang membuat mereka tegang. "Hari ini saya hampir jadi korban palak oleh beberapa preman," ujar Kang Jaja dengan suara serius. "Mereka datang ke gerobak saya, minta sate secara gratis. Ketika saya menolak, mereka mulai mengancam dan meminta uang." Pak Darto dan yang lainnya mengernyitkan dahi, mulai merasa khawatir. Mereka tahu bahwa gangguan dari preman-preman itu bisa menjadi ancaman serius bagi pekerjaan dan kehidupan mereka di kota Jakarta. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka harus tetap bersatu dan mencari solusi bersama. Mendengar pengalaman Kang Jaja dengan para preman, suasana di warung kopi menjadi tegang. Namun, tanpa menyerah pada ketakutan, salah satu dari mereka mengusulkan solusi yang bijaksana. "Sepertinya, kita harus membentuk sebuah kepemimpinan di antara kita," ujar Bu Ratih dengan suara mantap. "Jika ada masalah di masa depan, kita bisa menyelesaikannya secara bijak melalui keputusan dari pemimpin kita." Pak Udin mengangguk setuju, "Benar. Dan menurut saya, Pak Darto adalah pilihan yang tepat sebagai ketua. Dia sudah terbukti sebagai seorang yang bijaksana, serta memiliki keterampilan sebagai guru ngaji dan guru silat. Sifat pemimpinnya sudah tertanam dalam dirinya." Pak Darto, yang awalnya terkejut dengan usulan tersebut, tersenyum dan menundukkan kepala sebagai tanda penghargaan atas kepercayaan dari teman-temannya. "Terima kasih atas kepercayaannya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memimpin kita semua dengan bijaksana." Tidak ada yang menolak usulan itu. Mereka semua sepakat untuk mengangkat Pak Darto sebagai ketua kelompok merantauan mereka di Jakarta. Dengan begitu, kesatuan di antara mereka semakin kuat. Mereka menyadari bahwa dengan bersatu, mereka dapat menghadapi segala tantangan yang ada di kota besar ini. Dan dengan Pak Darto sebagai pemimpin mereka, mereka merasa lebih yakin dan terlindungi. Setelah memilih Pak Darto sebagai ketua, obrolan mereka kembali ringan. Mereka saling berbagi cerita, tawa, dan kenangan dari kampung halaman mereka di Wonogiri. Meskipun jauh dari rumah, mereka merasa lebih dekat satu sama lain di tengah-tengah kehidupan di Jakarta yang keras. Suatu hari,
Setelah selesai berjualan, Pak Darto berjalan pulang melewati tempat Kang Jaja, tukang sate, biasa berjualan. Malam itu, suasana terasa agak sepi dan hanya ada beberapa orang yang masih berada di jalanan. Ketika Pak Darto mendekati tempat Kang Jaja, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Di sana, Kang Jaja sedang dipalak oleh sekelompok preman. Preman-preman itu tampak kasar, terlihat menendang gerobak Kang Jaja hingga hampir terbalik. Salah satu preman berteriak dengan suara keras, "Mana setoran hari ini? Jangan coba-coba melawan, atau gerobakmu akan kami hancurkan." Kang Jaja tampak ketakutan, berusaha menjelaskan, "Maaf, Bang. Saya tidak punya uang lebih. Semua penghasilan saya habis untuk modal dan makan sehari-hari." Preman yang bertubuh besar dan bertato mendekat, menarik kerah baju Kang Jaja. "Kamu pikir kami peduli? Kami butuh uang sekarang juga." Pak Darto, yang menyaksikan kejadian itu, merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan temannya diperlakukan seperti itu. Dengan langkah mantap, dia mendekati para preman tersebut. "Bang, tolong lepaskan dia," kata Pak Darto dengan suara tegas. Para preman menoleh, sedikit terkejut dengan kehadiran Pak Darto. Pemimpin preman itu menatap Pak Darto dengan tatapan meremehkan. "Kamu lagi, Pak Bakso? Apa urusanmu di sini?" Pak Darto tidak nampak takut sedikit pun. "Kang Jaja teman saya. Jika kalian berani menyakiti atau memerasnya, kalian harus berhadapan dengan saya, kalian paham?" Para preman tertawa mengejek, tidak tahu bahwa di hadapan mereka berdiri seorang yang memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. "Kamu pikir bisa melawan kami? Kami ini penguasa di tempat ini, bukan anak-anak yang bisa kamu ajari ngaji." Pak Darto menghela napas, mencoba menahan amarahnya. "Saya sudah berusaha berbicara baik-baik. Tapi jika kalian tetap memaksa, saya tidak akan diam saja." Pemimpin preman itu, yang merasa tertantang, maju mendekati Pak Darto dengan sikap mengintimidasi. "Ayo kita lihat seberapa hebat kamu, Pak Bakso." Tanpa membuang waktu, Pak Darto menggunakan keterampilan silatnya yang telah terasa selama bertahun-tahun. Dengan gerakan cepat dan tepat, dia menghindari pukulan pertama dari pemimpin preman dan membalas dengan tendangan yang kuat, membuat preman itu tersungkur ke tanah. Para preman lainnya terkejut, tetapi mereka segera bergerak menyerang Pak Darto secara bersamaan. Pak Darto menghadapi mereka satu persatu, menggunakan teknik-teknik silat yang dia pelajari sejak kecil. Gerakan-gerakannya elegan dan efektif, membuat para preman kewalahan. Kang Jaja, yang menyaksikan pertempuran itu dengan mata terbuka lebar, merasa kagum dan terharu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Pak Darto, yang selama ini dikenal sebagai tukang bakso yang ramah, memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Pertarungan berlangsung tidak lama. Akhirnya, para preman itu terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Pemimpin preman yang tadi menantang Pak Darto berusaha bangkit dengan susah payah. "Kami akan kembali," ancamnya dengan suara terengah-engah, sebelum menyeret teman-temannya dan pergi meninggalkan tempat itu. Pak Darto membantu Kang Jaja berdiri dan merapikan gerobaknya yang berantakan. "Kamu baik-baik saja, Kang?" tanya Pak Darto dengan khawatir. Kang Jaja mengangguk, meski wajahnya masih terlihat tegang. "Terima kasih, Pak Darto. Kalau bukan karena Bapak, saya tidak tahu apa yang akan terjadi." Pak Darto tersenyum, menepuk pundak Kang Jaja dengan lembut. "Kita harus selalu saling menjaga. Kita di sini merantau bersama, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti teman-teman saya." Kemudian Pak Darto membantu merapikan dagangan Kang Jaja. Berita tentang keberanian Pak Darto sekali lagi menyebar di antara para pedagang kaki lima di Jakarta. Mereka semua merasa lebih aman dan terlindungi dengan adanya Pak Darto sebagai pemimpin mereka. Malam itu, mereka berkumpul kembali di warung kopi, membicarakan kejadian tersebut dan menyusun rencana untuk menghadapi ancaman preman-preman yang mungkin datang lagi. Dengan Pak Darto sebagai ketua, mereka bertekad untuk melawan segala bentuk ketidakadilan dan saling mendukung satu sama lain. Setelah insiden pertarungan dengan preman-preman itu, nama Pak Darto mulai terkenal di kalangan para pedagang kaki lima dan bahkan di kalangan preman Jakarta. Kabar tentang keberanian dan keterampilan bela dirinya tersebar cepat, membuat banyak orang terkesan dan mengaguminya. Para pedagang kaki lima yang mendengar cerita tersebut merasa lebih aman dan terlindungi.
Mereka mulai sering meminta nasihat kepada Pak Darto dan berkumpul di sekitar warung kopinya untuk mendengarkan petuah dan ceritanya. Pak Darto selalu menyambut mereka dengan ramah, memberikan motivasi dan dukungan agar mereka memiliki mental singa dalam menjalani kehidupan di kota besar. Namun, ketenaran Pak Darto juga membawa perhatian yang tidak diinginkan. Kelompok preman lain mulai melihatnya sebagai ancaman. Mereka mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Pak Darto dan merebut kembali kekuasaan mereka di jalanan. Suatu malam, saat sedang berkumpul dengan para pedagang kaki lima di warung kopi, seorang tukang kopi bernama Pak Herman mendekati Pak Darto dengan wajah cemas. "Pak Darto, saya dengar kabar dari teman-teman pedagang. Kelompok preman besar di daerah ini tidak senang dengan keberanian Bapak. Mereka berencana untuk membalas dendam." Pak Darto menghela napas dalam-dalam. "Terima kasih atas informasinya, Pak Herman. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi. Tapi saya tetap tidak takut. Saya sudah terlanjur basah, maka akan saya selami lebih dalam sekaluan. Dan kita harus tetap bersatu dan saling mendukung." Kang Jaja, yang juga berada di sana, menimpali, "Saya setuju, Pak Darto. Jika mereka datang lagi, kami akan berdiri bersama Bapak. Kami tidak akan membiarkan mereka merusak kehidupan kita di sini." Pak Darto tersenyum, merasa bangga dengan solidaritas teman-temannya. "Terima kasih atas dukungan kalian. Dengan bersatu, kita akan lebih kuat. Ingat, kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai di kampung halaman." Malam itu, Pak Darto dan para pedagang merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi ancaman dari para preman. Mereka mengatur jadwal berjaga, memastikan ada yang selalu mengawasi keadaan di sekitar mereka. Pak Darto juga memberikan pelatihan dasar bela diri kepada para pedagang, agar mereka bisa melindungi diri jika terjadi serangan. Berhari-hari berlalu, ketegangan di antara para pedagang kaki lima dan preman semakin meningkat. Namun, dengan keberanian dan kepemimpinan Pak Darto, para pedagang tetap semangat dan bersatu. Mereka tidak hanya melihat Pak Darto sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai simbol keberanian. Pada suatu malam, saat suasana kota Jakarta mulai sepi, para preman kembali mendekati tempat berjualan Pak Darto dan teman-temannya. Kali ini, mereka datang dalam jumlah yang lebih banyak dan tampak lebih siap. Pemimpin preman itu, yang dulu kalah dari Pak Darto, melangkah maju dengan senyum licik. "Kali ini, kamu tidak akan menang, Pak Bakso," katanya dengan nada mengancam. Setelah malam-malam penuh ketegangan, akhirnya tibalah malam yang paling menentukan. Suasana Jakarta sedikit mencekam, dan di sudut kota, para pedagang kaki lima berkumpul di sekitar warung kopi, menunggu dalam kecemasan. Saat itulah, segerombolan preman muncul di ujung jalan. Mereka datang dengan jumlah yang lebih besar, tampak lebih siap dan bersenjata. Pemimpin preman yang sebelumnya kalah dari Pak Darto berjalan paling depan dengan tatapan penuh dendam. "Kali ini, kalian akan merasakan akibatnya," ujar pemimpin preman dengan suara mengancam. Langkahnya mantap mendekati Pak Darto dan teman-temannya. Pak Darto melangkah maju, berdiri tegap di depan teman-temannya, matanya menatap tajam ke arah pemimpin preman. "Kami tidak mencari masalah, tetapi kami tidak akan mundur jika kalian berusaha menindas kami." Tanpa basa-basi, pemimpin preman mengangkat tangan dan memberi isyarat untuk menyerang. Preman-preman itu berteriak dan maju dengan penuh amarah. Para pedagang kaki lima yang telah dilatih oleh Pak Darto bersiap dalam posisi bertahan, siap menghadapi serangan yang datang. Pak Darto bergerak dengan cepat dan gesit, menghindari pukulan pertama dari salah satu preman dan membalas dengan pukulan yang kuat ke arah perut, membuat preman itu terjatuh ke tanah. Serangan demi serangan datang bertubi-tubi, tetapi Pak Darto dengan keahliannya yang mumpuni berhasil mengatasi setiap serangan dengan gerakan yang elegan dan presisi. Sementara itu, di belakang Pak Darto, Kang Jaja, Pak Udin, Bu Ratih, dan pedagang lainnya bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Mereka menggunakan segala cara untuk melawan, dari tongkat sate hingga wajan panas. Pak Herman bahkan mengayunkan pisau cukur dengan keahlian yang tak terduga, menakut-nakuti preman yang berusaha mendekat. Pak Darto dengan cepat menilai situasi, mengarahkan teman-temannya dengan teriakan singkat dan tegas. "Pak Udin, jaga belakang. Kang Jaja, hati-hati di kiri." Pertarungan semakin sengit, suara benturan dan teriakan memenuhi udara.
Pak Darto bertarung dengan kecepatan dan kekuatan yang mengagumkan, menggunakan setiap gerakan silat yang telah dia pelajari selama bertahun-tahun. Dia melompat, menendang, dan memukul dengan keahlian yang membuat para preman kewalahan. Satu demi satu, para preman mulai tumbang. Namun, pemimpin preman masih berdiri tegap, matanya menyala dengan kebencian. Dia maju mendekati Pak Darto, mengayunkan tongkat besi dengan kekuatan penuh. Pak Darto menghindar dengan lincah, lalu menangkap tongkat itu dengan tangan kosong, memutar tubuhnya dan mematahkan senjata tersebut menjadi dua. Pemimpin preman terkejut, tapi belum menyerah. Dia melompat maju dengan tinju terangkat, namun Pak Darto berhasil mengunci tangannya dan membantingnya ke tanah. Dengan nafas tersengal-sengal, pemimpin preman berusaha bangkit, tapi Pak Darto berdiri di atasnya dengan tatapan tegas. Ini bukan tentang siapa yang lebih kuat. Ini tentang melindungi hak dan martabat kami. Pergi dari sini, dan jangan pernah kembali. Para preman yang tersisa, melihat pemimpin mereka kalah telak, mulai mundur dan melarikan diri. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan keberanian dan persatuan para pedagang kaki lima yang dipimpin oleh Pak Darto. Dengan kemenangan di tangan, para pedagang kaki lima bersorak, memeluk satu sama lain dalam kebahagiaan dan kelegaan. Mereka berhasil mempertahankan wilayah mereka dan menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang bisa diremehkan. Pak Darto, meskipun lelah, tersenyum bangga melihat teman-temannya. Dia tahu bahwa malam itu bukan hanya kemenangan dalam sebuah pertarungan, tetapi juga kemenangan atas ketakutan dan ketidakadilan. Berita tentang kemenangan dramatis itu menyebar cepat di seluruh Jakarta. Pak Darto dan para pedagang kaki lima semakin dihormati dan diakui. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mengukir cerita keberanian yang akan dikenang oleh banyak orang. Dengan semangat yang baru, mereka melanjutkan perjuangan mereka, siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Kabar tentang kemenangan dramatis Pak Darto dan para pedagang kaki lima tersebar cepat, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga keluar daerah. Cerita tentang seorang tukang bakso yang memiliki keahlian bela diri yang luar biasa dan mampu mengalahkan preman-preman jalanan menjadi buah bibir di mana-mana. Masyarakat mulai menjuluki Pak Darto sebagai Jawara, gelar yang menunjukkan rasa hormat dan kekaguman. Di warung kopi, pasar, dan jalanan, orang-orang sering berbicara tentang keberanian dan kepemimpinan Pak Darto. Mereka menganggapnya sebagai pelindung bagi para pedagang kaki lima dan orang-orang kecil yang sering menjadi korban penindasan. Namun, ketenaran Pak Darto juga menarik perhatian yang tidak diinginkan. Para preman dari luar daerah, yang merasa terhina mendengar cerita tentang kekalahan preman Jakarta, mulai penasaran dengan kemampuan Pak Darto. Mereka ingin menguji kehebatan Jawara ini dan membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkannya. Pada suatu hari, saat Pak Darto sedang berjualan bakso di sudut jalan, seorang pria asing mendekatinya. Pria itu bertubuh besar dan berotot, dengan tatapan mata yang tajam. Dia bukan pembeli biasa. "Apakah kamu Pak Darto yang disebut-sebut sebagai Jawara?" tanya pria itu dengan nada menantang. Pak Darto mengangguk, tetap tenang. "Benar, saya Pak Darto. Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu tersenyum sinis. "Saya ingin melihat sendiri apakah cerita tentang kehebatanmu itu benar. Saya Tantio, dari Bandung. Dan saya ingin menantangmu bertarung." Para pelanggan yang sedang menikmati bakso di sekitar Pak Darto langsung hening, menunggu reaksi dari Pak Darto. Namun, Pak Darto tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Pak Tantio, kita tidak perlu bertarung. Saya di sini untuk berjualan bakso dan mencari nafkah, bukan untuk bertarung. Namun, jika Anda ingin mencoba bakso saya akan dengan senang hati melayani." Tantio tertawa kecil. "Kamu menghindar, Pak Darto? Atau kamu takut?" Pak Darto menatap Tantio dengan mata yang tenang tetapi tajam. "Keberanian bukan berarti mencari masalah, Pak Tantio. Jika Anda ingin bertarung, saya sarankan kita selesaikan dengan cara yang lebih baik. Kita bisa berbicara dan menemukan solusi tanpa kekerasan." Namun, Tantio tidak terpengaruh. Dia mendekat dan mengangkat tangannya, bersiap untuk menyerang. "Kalau begitu, kita selesaikan di sini dan sekarang." Para pelanggan mundur, memberi ruang. Pak Darto menghela napas, menyadari bahwa kata-kata tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan sigap, dia meletakkan mangkuk bakso dan bersiap menghadapi Tantio. Pertarungan dimulai.
Tantio menyerang dengan pukulan kuat, namun Pak Darto dengan mudah menghindar, menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan dan ketepatan. Setiap gerakan Tantio dibalas dengan teknik silat yang membuatnya kewalahan. Pak Darto tidak hanya bertarung dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Dia menghindari serangan Tantio dengan gerakan yang halus dan membalas dengan serangan yang tepat, tetapi tidak mematikan. Dia ingin menunjukkan kepada Tantio bahwa pertarungan bukanlah cara yang terbaik untuk menyelesaikan konflik. Setelah beberapa menit, Tantio mulai kehabisan tenaga. Pak Darto, yang masih terlihat tenang, melakukan gerakan akhir yang membuat Tantio tersungkur ke tanah. Pak Darto tidak melanjutkan serangannya, tetapi membantu Tantio berdiri. "Pak Tantio, ini bukan tentang siapa yang lebih kuat," kata Pak Darto dengan suara tenang. "Ini tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dan saling menghormati." Tantio, yang terengah-engah, akhirnya mengangguk, menyadari bahwa kekuatan bukanlah segalanya. "Kamu benar, Pak Darto. Saya salah telah menantangmu. Terima kasih telah mengajarkan saya pelajaran berharga." Kabar tentang pertarungan ini kembali menyebar, membuat Pak Darto semakin dihormati. Dia tidak hanya dikenal sebagai jawara yang kuat, tetapi juga sebagai pemimpin bijak yang selalu mencari jalan damai. Namun, dengan ketenaran ini, semakin banyak preman dari berbagai daerah yang datang mencari Pak Darto. Mereka ingin menguji kemampuan dan melihat apakah cerita tentang jawara itu benar. Pak Darto menyadari bahwa ini adalah ujian baru baginya, tetapi dia juga tahu bahwa dia harus tetap tenang dan bijaksana, menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang dari hati yang penuh keberanian dan kebijaksanaan. Kabar tentang kemenangan Pak Darto terus menyebar, bahkan sampai ke telinga Bang Jaka, raja preman yang berkuasa di seluruh Jakarta. Bang Jaka sangat marah ketika mendengar bahwa anak buahnya tidak lagi mampu memeras para pedagang kaki lima karena keberanian Pak Darto. Dengan penuh amarah, Bang Jaka memanggil pemimpin preman yang dikalahkan oleh Pak Darto ke markasnya. "Apakah kamu tidak malu?" teriak Bang Jaka sambil menendang pemimpin preman itu. "Dikalahkan oleh tukang bakso. Kamu telah mempermalukan kita semua." Pemimpin preman itu hanya bisa meringis kesakitan, tahu bahwa tidak ada yang bisa dia katakan untuk meredakan kemarahan bosnya. Bang Jaka, yang tidak puas hanya dengan memarahi anak buahnya, memutuskan bahwa dia sendiri yang akan turun tangan untuk menghentikan Pak Darto. "Siapkan semua orang," perintah Bang Jaka. "Kita akan menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya berkuasa di sini." Malam itu, ketika Pak Darto dan teman-temannya sedang bersiap menutup hari dengan secangkir kopi di warung kopi langganan mereka, suara motor meraung-raung memecah keheningan. Para pedagang kaki lima segera tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Konvoi motor preman yang dipimpin oleh Bang Jaka tiba di lokasi. Mereka turun dari motor dengan tampang garang, membuat suasana semakin mencekam. Bang Jaka berjalan di depan, matanya menatap tajam ke arah Pak Darto yang berdiri di tengah teman-temannya. "Jadi, kamu yang disebut-sebut sebagai jawara itu?" tanya Bang Jaka dengan nada mengejek. Pak Darto maju beberapa langkah, berdiri tegak dan tenang. "Saya Pak Darto. Ada yang bisa saya bantu?" Bang Jaka mendengus. "Aku di sini bukan untuk bicara. Aku di sini untuk menunjukkan bahwa aku adalah yang terkuat di sini. Bersiaplah." Pertarungan dimulai. Bang Jaka menyerang dengan brutal, pukulannya keras dan liar. Namun, Pak Darto dengan kelincahan dan keahlian silatnya mampu menghindari setiap serangan. Dia tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang balik dengan pukulan yang tepat sasaran. Di sekeliling mereka, para pedagang kaki lima menyaksikan dengan cemas. Mereka tahu bahwa nasib mereka bergantung pada hasil pertarungan ini. Sementara itu, preman-preman Bang Jaka berusaha mengganggu dan menakuti para pedagang lainnya, tetapi teman-teman Pak Darto tidak tinggal diam. Kang Jaja, Pak Udin, dan yang lainnya melawan balik, mempertahankan diri dan melindungi area mereka. Pak Darto dan Bang Jaka bertarung dengan sengit. Setiap gerakan Pak Darto mencerminkan pengalaman dan ketenangan, sementara Bang Jaka terus menyerang dengan kemarahan. Setelah beberapa menit pertarungan yang intens, Pak Darto menemukan celah. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, dia menjatuhkan Bang Jaka ke tanah dengan pukulan telak. Namun, Pak Darto tidak melanjutkan serangannya. Dia menatap Bang Jaka yang tergeletak di tanah dengan tatapan tegas tetapi penuh belas kasihan. "Kamu kalah, Bang Jaka. Tapi ini bukan hanya tentang siapa yang terkuat.
Ini tentang keadilan dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Bang Jaka, yang terengah-engah, akhirnya mengakui kekalahannya. Dia bangkit perlahan, menatap Pak Darto dengan rasa hormat yang baru ditemukan. Kamu benar, Pak Darto. Aku terlalu sombong. Aku akan pergi dari sini, tapi ingat, ini belum selesai. Preman-preman yang tersisa segera mengangkat pemimpin mereka dan mundur. Para pedagang kaki lima bersorak, memeluk satu sama lain dalam kebahagiaan dan kelegaan. Mereka berhasil mempertahankan wilayah mereka, dan keberanian Pak Darto menjadi legenda di kalangan mereka. Namun, Pak Darto tahu bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Bang Jaka mungkin telah mundur, tetapi masih ada banyak tantangan di depan. Dengan tekad yang semakin kuat, dia memutuskan untuk melatih teman-temannya lebih keras lagi, memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi apapun yang akan datang. Nama Pak Darto sebagai jawara semakin dihormati, tidak hanya di kalangan para pedagang kaki lima tetapi juga di seluruh Jakarta. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa dengan keberanian, persatuan, dan kebijaksanaan, mereka bisa mengatasi segala rintangan. Dan cerita tentang Pak Darto, tukang bakso dari Wonogiri yang menjadi pahlawan di kota besar, terus hidup dalam hati banyak orang. Sejak kekalahan memalukan di tangan Pak Darto, Bang Jaka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, dia teringat bagaimana dirinya dipermalukan di depan anak buahnya dan para pedagang kaki lima. Kekalahan itu menjadi duri dalam daging, menumbuhkan dendam yang mendalam dalam hatinya. Bang Jaka memutuskan bahwa Pak Darto harus mati. Dia tidak bisa menerima bahwa seorang tukang bakso, yang sebelumnya tidak dikenal, sekarang menjadi simbol perlawanan dan keberanian di kalangan rakyat kecil. Bagi Bang Jaka, satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan dan kekuasaannya adalah dengan menyingkirkan Pak Darto selamanya. Bang Jaka mulai merencanakan serangan balasan. Dia mengumpulkan anak buahnya, memberi mereka tugas khusus untuk memata-matai dan mencari kelemahan Pak Darto. Bang Jaka juga merekrut preman-preman baru dari luar kota, yang dikenal lebih kejam dan tanpa ampun. Sementara itu, di sudut lain kota Jakarta, kehidupan Pak Darto dan para pedagang kaki lima berjalan seperti biasa. Meskipun mereka tahu ancaman masih ada, mereka tetap bekerja keras dan berusaha menjalani hidup dengan damai. Pak Darto, dengan karisma dan kebijaksanaannya, terus melatih teman-temannya, memastikan mereka siap menghadapi segala kemungkinan. Suatu malam, ketika Pak Darto sedang menikmati kopi bersama teman-temannya di warung kopi, seorang pria asing mendekati mereka. Pria itu terlihat cemas dan waspada. Pak Darto, saya punya kabar buruk, kata pria itu sambil melirik sekeliling. Bang Jaka tidak tinggal diam. Dia sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk membalas dendam. Pak Darto menatap pria itu dengan tenang. Terima kasih atas informasinya. Apa yang kamu tahu tentang rencana mereka? Pria itu menghela napas dalam-dalam. Saya mendengar mereka berencana menyerang dalam waktu dekat, mungkin malam ini atau besok. Mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak dan bersenjata lengkap. Mendengar itu, suasana di warung kopi menjadi tegang. Para pedagang kaki lima saling berpandangan, merasakan ketakutan yang mulai merayap di hati mereka. Namun, Pak Darto tetap tenang. Dia berdiri dan menatap teman-temannya dengan penuh keyakinan. Kita tidak boleh gentar. Kita sudah menghadapi mereka sebelumnya, dan kita bisa menghadapinya lagi. Kita harus bersiap dan memastikan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Mari kita hubungi warga sekitar dan minta mereka untuk berjaga-jaga. Malam itu, para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersiap. Mereka mengatur pos-pos jaga dan mempersenjatai diri dengan apa yang mereka miliki. Meskipun tidak setara dengan preman bersenjata, semangat dan keberanian mereka menjadi kekuatan tersendiri. Ketika malam semakin larut, suara deru motor mulai terdengar dari kejauhan. Bang Jaka dan anak buahnya datang dengan jumlah besar, siap untuk menghabisi Pak Darto dan teman-temannya. Dengan lampu motor yang menyala terang, mereka mendekati area tempat Pak Darto berjualan. Pak Darto, keluar kau, teriak Bang Jaka dengan suara yang menggema di malam yang sunyi. Pak Darto keluar dari balik gerobaknya, berdiri tegak di hadapan Bang Jaka dan pasukannya. Di belakangnya, teman-temannya dan warga sekitar berdiri, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Bang Jaka melangkah maju, matanya penuh dengan kebencian. Ini akan menjadi akhir dari cerita bodoh tentang tukang bakso yang berani melawan preman. Pak Darto menatap Bang Jaka dengan tatapan penuh tekad.
Kami hanya ingin hidup damai, Bang Jaka. Tapi jika kamu memaksa, kami akan melawan. Tanpa basa-basi, pertempuran pun pecah. Preman-preman Bang Jaka menyerang dengan brutal, tetapi para pedagang kaki lima dan warga sekitar tidak gentar. Mereka bertarung dengan semangat yang menyala-nyala, menggunakan setiap alat yang mereka miliki sebagai senjata. Pak Darto berhadapan langsung dengan Bang Jaka. Pertarungan mereka menjadi pusat perhatian, dengan kedua belah pihak bertarung dengan semua yang mereka miliki. Bang Jaka menyerang dengan kekuatan penuh, tetapi Pak Darto dengan tenang menghindari dan membalas serangan dengan teknik silat yang lihai. Di tengah kekacauan, Kang Jaja, Pak Udin, Bu Ratih, dan yang lainnya bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Mereka melindungi satu sama lain dan memastikan bahwa para preman tidak bisa melumpuhkan mereka. Pertarungan antara Pak Darto dan Bang Jaka mencapai puncaknya ketika Pak Darto dengan gerakan cepat dan kuat berhasil menjatuhkan Bang Jaka ke tanah sekali lagi. Namun, kali ini, Pak Darto tidak hanya berdiri dan menatapnya. Dia membungkuk dan membantu Bang Jaka berdiri. Bang Jaka, cukup sudah, kata Pak Darto dengan suara yang tenang tetapi penuh kekuatan. Kamu telah kalah. Terimalah kekalahanmu dan berhentilah menindas orang lain. Kita bisa hidup damai jika kamu mau. Bang Jaka, yang terengah-engah dan penuh luka, menatap Pak Darto dengan campuran emosi. Dia melihat di mata Pak Darto sebuah kekuatan yang berbeda, kekuatan yang tidak datang dari kebencian, tetapi dari kasih sayang dan keberanian untuk melindungi yang lemah. Akhirnya, Bang Jaka mengangguk, mengakui kekalahannya. Baiklah, Pak Darto. Kamu menang kali ini. Tapi ingat, ini belum selesai. Dengan itu, Bang Jaka dan anak buahnya mundur, meninggalkan tempat tersebut. Para pedagang kaki lima dan warga sekitar bersorak, merayakan kemenangan mereka. Mereka telah berhasil mempertahankan wilayah mereka sekali lagi. Namun, Pak Darto tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka. Ancaman mungkin masih ada, tetapi dengan keberanian, persatuan, dan kebijaksanaan, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Nama Pak Darto sebagai jawara semakin dihormati, dan kisah keberaniannya menjadi legenda yang akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.